mungkin saya akan memakai bahasa sarkasme yang menyatakan kalau Anda korupsi dan Anda mau bebas, maka datanglah di Indonesia. Jumpa lagi. Baik teman-teman, kalian harus dengar ini. Abraham Samad baru saja bongkar-bongkar alasan kenapa Indonesia bakal jadi surga buat para koruptor gara-gara aturan baru ini. Ini bukan sekedar opini, tapi ini peringatan keras. Kita bedah bareng-bareng. Kenapa ini ngeri banget. Tadi waktu saya berangkat ke sini, saya coba buka berita nih dan mengagetkan saya. Karena beritanya bahwa stand up komedi si Panji, ya Mensreya itu ternyata dilaporkan karena dianggap menghina lembaga kepresidenan. Dan yang ironinya lagi menurut saya, walaupun tadi Ibu Yenti katakan bahwa seharusnya yang melaporkan kan kalau menurut rumusan KUHP itu adalah presiden yang bersangkutan. Tapi tadi yang melaporkan itu adalah mungkin relawan atau orang-orang yang bukan langsung ya. Dan kemudian saya lihat polanya, bukan presiden yang lapor tapi relawan. Ini yang bikin ngeri. Orang jadi berlomba-lomba cari muka dengan cara bungkam kritik. Kalau sedikit-sedikit lapor atas nama penghinaan. Lama-lama kita cuma boleh ngomong yang bagus-bagus saja. Miris kan? Beritanya juga Polda akan segera meminta klarifikasi Panji berkaitan dengan laporan itu. Menurut saya belum seminggu KUHP ini diberlakukan, seolah-olah ini perasaan saya, dia akan menelan korban. Ya. Kenapa saya bilang dia akan menelan korban? Saya kembali membayangkan kalau misalnya penyidiknya ini adalah penyidik yang betul-betul tidak on the track, maka ini bisa disalahgunakan seperti yang tadi Ibu Yenti katakan. Itu yang pertama. Kemudian kalimat menelan korban ini serius banget. Baru seminggu UU ini jalan sudah ada yang kena. Bayangin aja, UU ini bakal jadi senjata paling ampuh buat singkirkan orang-orang yang vokal. Siap-siap saja. Siapa korban berikutnya? Dan yang kedua, memang kelihatannya agak susah kita merumuskan atau mendefinisikan lebih jauh, bahkan unsur-unsurnya pun antara penghinaan dan kritik, ya, antara pribadi dan jabatan presiden itu, karena sangat tipis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya pasal-pasal penghinaan atau penyerangan terhadap presiden, wakil presiden dan lembaga negara ini kan pasal-pasal yang sudah pernah mati Pak Ardi, tapi tiba-tiba dihidupkan di dalam KUHP ini. Ini yang saya sebut kemunduran, pasal yang sudah mati, yang sudah dianggap tidak relevan sama Mahkamah Konstitusi tiba-tiba dihidupkan lagi. Kayak zombie, demokrasi kita lagi ditarik mundur ke era yang lebih gelap. KUHP ini, oleh karena itu saya bertanya-tanya, ini kok kita semakin maju, tapi kita menghidupkan hal-hal yang pernah kita sudah matikan, tapi dihidupkan kembali. Jadi saya nggak tahu apa alasannya sehingga pasal-pasal ini kembali dihidupkan. Dan yang ketiga menurut saya yang paling penting berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Pak Karni, ini saya mau bilang begini, kalau melihat KUHP ini maka mungkin saya akan memakai bahasa sarkasme yang menyatakan kalau Anda korupsi dan Anda mau bebas, maka datanglah di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Dengar itu bukan sekedar omongan orang, sakit hati. Itu tamparan. Kalau mantan ketua KPK saja sudah bilang Indonesia itu tempat paling aman buat korupsi, berarti sistem kita memang sedang sakit. Jangan kaget kalau kedepannya koruptor makin gak punya malu. Katakan demikian Pak Karni karena pertama, pasal 2 dari Undang-Undang Tipikor kita itu sudah diganti menjadi pasal 603 yang ada di KUP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasal 3 itu pun diganti di KUHP ini menjadi pasal 604. Kemudian kalau kita lihat ancaman hukumannya itu dieliminir, diperingan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pasal 2, ini kan pasal 2 selalu mengusut ya atau menangani kasus-kasus korupsi yang besar karena dia berkaitan dengan kerugian negara. Pasal 2 dan pasal 3 itu adalah korupsi menyangkut kerugian negara. Oleh karena itu ketika dia ditarik di dalam KUHP menurut saya
kemudian ancaman hukumannya itu Gila sih sebenarnya, negara lain sibuk mikirin gimana caranya bikin koruptor miskin. Kita malah sibuk bikin karpet merah di aturan baru, pasal sakti yang dihapus dan diganti sama yang lebih lembek. Ini undang-undang dibuat untuk melindungi rakyat atau memang pesanan para penggarong uang negara? jadi lebih ringan. Padahal sebenarnya di pasal 2 kalau kita lihat itu dia ancaman hukumnya sampai hukuman seumur hidup itu pun diakomodir di pasal 2 ya. 20 tahun kemudian seumur hidup, bahkan korupsi yang dilakukan berulang-ulang dan bersamaan dalam keadaan bencana maka itu bisa dihukum mati. Pasal 2 menyatakan demikian. Tapi kemudian ketika dia ditarik ke dalam pasal 603 dan 604 KUHP ini menjadi hilang. Oleh karena itu menurut saya ini ada problem. Sehingga tadi saya katakan kalau kita memakai bahasa sarkasme, ini koruptor bisa senang nih Pak Karni. Melihat perubahan ini. Belum lagi kalau kita lihat pasal 5-nya ya, masalah penyuapan. Pasal 5 ini sebenarnya ini selalu jadi problem di KPK Pak Karni. Pasal 5 ini adalah pasal yang dikenakan kepada orang yang melakukan penyuapan. Ya, kalau yang menerima itu pasal 12. Kadang-kadang kalau kita menangkap orang yang melakukan penyuapan, pasal 5 ini kebanyakan dilakukan oleh sektor swasta, ya swasta. Kadang-kadang kalau dia sudah terjepit, maka dia bergeser Pak Karni. Dia katakan, saya tidak menyuap, tapi saya diperas. Ya, jadi dia geserkan pasal itu sehingga seolah-olah yang dia ingin kenakan bahwa dikenakan kepada si pelaku penerima suap itu adalah pemerasan sekaligus. Sehingga pemberinya nggak kena. Belum selesai di situ ternyata menurut saya pasal 5 ini diganti menjadi pasal 605 di KUHP kita. Dan kemudian yang ironi menurut saya ya, berkaitan dengan pasal 5, ada sesuatu yang menurut saya ini sangat berbahaya. Karena kan ancaman hukumannya memang nggak terlalu berat Pak Kardia, 5 tahun. Kenapa saya katakan ada sesuatu yang berbahaya? Karena di dalam KUHP ini ada pasal 78 tentang pengakuan bersalah. Mungkin kalau di negara yang sistem Amerika Anglo-Saxon plea bargaining kayak gitu ya. Jadi di sini dikatakan di pasal 78 kalau ancaman hukumannya 5 tahun maka itu bisa dilakukan pengakuan bersalah. Jadi ada negosiasi. Kalau di Anglo-Saxon itu plea bargaining. Dinegosiasikan. Kalau yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan lain-lain sebagainya, maka dia bisa dituntut hukuman percobaan. Nah ini makin aneh. Jadi kalau koruptor ngaku salah, bisa cuma dihukum percobaan. Enak banget dong. Habis ambil uang rakyat, miliaran cuma bilang saya salah. Terus nggak jadi masuk penjara. Terus di mana rasa keadilannya? Bayangkan, jadi buru-buru kita ingin melibatkan sektor swasta di dalam kasus korupsi dengan adanya undang-undang tindak pidana korupsi kemudian dimasukkan di beberapa pasal dimasukkan di dalam KUHP ini mengeliminir. Kenapa? Kenapa saya katakan mengeliminir Pak Kari? Karena jelas-jelas dikatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu dicabut. Kalau kita mau bilang les spesialis, derajat generale, kan dia cabut. Udah gak berlaku. Kan gitu. Jadi gimana kita ingin mengusut korupsi yang merugikan keuangan negara kalau pasal 2, pasal 3-nya dicabut. Kemudian di dalam rumusan 603, 604 KUHP-nya itu lebih lebih diinterpretatifkan. Jadi unsur-unsurnya terlalu luas, Prof. Gitu ya. Sehingga menurut saya akan sulit menjangkau ya, sulit memastikan orang melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Kira-kira seperti itu. Kemudian pasal-pasal lainnya juga saya lihat ada masalah di pasal 12, pasal 13 dan lain-lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang undang-undang tindak pidana korupsi, maka ada satu hal juga undang-undang yang punya kaitan langsung yang itu erat bisa menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang lebih berat. Ini bidangnya Bu Yeti ini, Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010. Saya lihat di sini ada masalah juga karena di Undang-Undang TPPU di pasal 3 dan 4 kalau nggak salah Bu Yeti ya. Di sini di KUHP
ini dimasukkan lagi di KUHP dan ancaman hukumannya itu tadinya 20 tahun, di KUHP itu menjadi 5 apa tuh? Kan cuma hukuman korupsinya yang didiskon, tapi hukuman nyuci uang TPPU juga dipangkas dari 20 tahun jadi 15 tahun. Bayangin, semua celah buat bikin koruptor jerah pelan-pelan ditutup makin jelas kan. Padahal kalau kita lihat pasal 3 dan pasal 4, ini kalau menurut saya ya Bu Yeti, ini pengakuan internasional. Ini termasuk klausul bad delik ya. Jadi dia jelas sekali dan dia bad standard delik. Jadi dia bisa menghukum orang dengan ancaman hukuman yang tinggi 20 tahun. Tapi di dalam KUHP ini dia menurunkan ancaman hukuman menjadi 15 tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bung Karni, tadi Ibu Yeti katakan kita ini kan melihat ada beberapa konvensi ya Bu ya. Sebelum merumuskan KUHP ini. Saya tidak melihat di dalam KUHP ini dia mengadopsi hal-hal yang diatur di dalam UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Padahal ada empat pokok penting yang diatur di dalam UNCIC yang harusnya itu diadopsi di negara-negara yang sudah meratifikasi. Pertama, masalah penyuapan pejabat negeri asing, foreign bribery. Kemudian yang kedua, masalah trading influence, perdagangan pengaruh. Kemudian yang ketiga, illicit enrichment, kenaikan harta kekayaan pejabat negara. Dan yang keempat yang tadi yang berkaitan dengan pasal 5 yang saya sebutkan, korupsi di sektor swasta, commercial bribery. Ini enggak ada diatur di dalam KUHP. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini lebih maju, pertanyaan saya majunya di mana nih? Justru ancaman-ancaman hukuman yang tadinya ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian dicabut, kemudian dimasukkan di dalam KUHP, itu ancaman hukumannya menjadi berkurang. Kira-kira seperti itu Pak Karis. Sehingga saya katakan, loh kalau kita ingin menguatkan agenda pemberantasan korupsi, maka seharusnya yang dilakukan ketika KUHP ini dibuat, maka paling tidak dia mengadopsi 4 hal yang tadi yang ada di dalam Convention United Nations Convention Against Corruption itu. Tapi ini sama sekali enggak. Jadi ini masalah yang menurut saya masalah sangat krusial dan ini akan menimbulkan menimbulkan pro kontra nanti dalam pelaksanaannya. Kenapa saya bilang menimbulkan pro kontra? Karena menurut saya ketika KPK tadi sudah menetapkan Menteri Agama, saya lihat pasal 2 ya, dia katakan Menteri Agama dikenakan pasal 2 dan 3. Pertanyaan saya, bagaimana kelanjutannya? Padahal pasal 2, pasal 3 ini sudah dicabut. Ini menjadi polemik dan ini nanti akan berakhir di pra-peradilan, saya nggak tahu akan berakhir di mana. Dan menurut hemat saya, persoalan-persoalan yang ada di KUHP itu masih banyak lagi. Misalnya gini, di KUHP, bukan KUHP ya, di KUHP-nya juga, kalau kita lihat di KUHP baru, penyelidik PPNS, Bu Yeti, penyelidik PPNS, itu kan kita punya penyelidik PPNS di luar kepolisian, misalnya tentang kehutanan, tentang custom, bea cukai dan lain sebagainya. Itu nanti mereka tidak independen lagi. Jadi segala sesuatunya dia harus laporkan kepada kepolisian untuk misalnya melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan. Padahal selama ini penyidik PPNS yang ada di institusi lain itu punya independensi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ada salah satu pasal di dalam KUHP baru bahwa mengenai penuntutan, ini khusus bagi KPK, ini ada problem juga. Dia harus meminta izin kepada Kejaksaan Agung. Jadi ini puncak independensi KPK benar-benar dipangkas. Mau nuntut saja minta izin dulu. Kalau harus izin ke sana ke sini, ya di mana bisa gerak cepat tangkap koruptor? Ini sih namanya pelumpuhan KPK secara halus. Problem-problem yang melingkupi dan menurut saya ini menjadi persoalan-persoalan hukum yang tidak gampang ke depannya. Karena kenapa? Ada institusi-institusi lain yang juga punya kewenangan lebih khusus. Misalnya KPK menangani kasus-kasus korupsi lebih khusus. Tapi kok kemudian undang-undangnya itu ditarik ke dalam KUHP. Harusnya menurut saya
undang-undang tipikor itu dibiarkan aja sebagai les spesialis. Kira-kira seperti itu, Bung. Terima kasih. Baik. Nah sekarang kita mau diam saja lihat ini semua atau pura-pura buta? Kasih tahu saya pendapat kalian di kolom komentar yang masih peduli sama negara ini. Oke, terima kasih.